Sobat muda, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok si Pitung, tokoh legendaris bagi warga Betawi. Namanya harum karena sepak terjangnya menciptakan keadilan bagi masyarakat Betawi tempo dulu. Kabarnya, sosok Pitung diibaratkan Robin Hood-nya Betawi kala itu. Ya, dengan berani Pitung mengambil harta dari para penjajah dan membagikannya kepada masyarakat yang kurang beruntung. Keberaniannya digadang-gadang menginspirasi banyak orang hingga kisahnya diangkat pertama kali pada tahun 1931 oleh Wong bersaudara, pembuat film masa prakemerdekaan. Lantas siapa sih sosok si Pitung? Kisah si Pitung selama ini lebih banyak dituturkan dari mulut ke mulut hingga terbentuk banyak versi sobat muda. Berdasarkan catatan sejarah, si Pitung memiliki nama asli Salihun yang lahir sekitar tahun 1864 di Desa Pengumben, Rawabelong, Jakarta Barat. Salihun merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bang Piun dan Mbak Pinah. Saat itu, Salihun dirampok oleh sekelompok pencuri saat hendak pulang ke rumahnya selepas ia berjualan di Pasar Tanah Abang. Dibantu oleh teman-temannya, Salihun mencari sang pencuri untuk kembali mengambil uang ayahnya. Nah, sejak itulah Salihun merubah namanya menjadi Pitung dan beraksi mengambil harta pemilik tanah partikelir di Omeladen atau Jabodetabek dan membagi-bagikannya kepada masyarakat. Tapi ada juga yang mengatakan hasil rampokan Pitung disumbangkan ke masjid yang ada di Batavia saat itu. Antara lain Masjid Luar Batang dan Masjid Kebon Jeruk. Meski baik untuk kesejahteraan masyarakat, namun aksi Pitung membuat pemerintah kolonial Batavia geram dan melakukan berbagai cara untuk menangkap si Pitung. Sobat muda, tahukah kamu dalam bahasa Sunda Pitung diambil dari kata pitulung yang artinya penolong, sedangkan catatan lain menyebut Pitung berasal dari bahasa Jawa yang artinya kelompok 7. Menurut kamu yang mana ya yang lebih cocok? Sobat muda, hingga saat ini keberadaan Pitung masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebut si Pitung hanya sebagai legenda turun-temurun yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Ada pula yang menyebut keberadaan pahlawan Betawi itu memang benar adanya. Namun, berdasarkan berbagai literasi yang ada di tengah masyarakat, ada yang mengatakan Pitung hidup secara berpindah-pindah tempat agar tidak tertangkap oleh pemerintah kolonial Batavia saat itu. Jadi tidak heran jika sobat muda sering mendengar kalau rumah si Pitung ada di berbagai wilayah di Jakarta, seperti di Pondokopi, Tanah Abang, Cawang, Sawah Besar, Rawabelong, dan yang paling terkenal adalah rumah si Pitung di Marunda, Jakarta Utara. Sama seperti sosoknya, akhir hayat si Pitung pun penuh misteri. Setelah 16 bulan beraksi demi rakyat kecil, diberitakan dalam surat kabar De Lokomotif dan Hindia Olanda edisi 19 Oktober 1893, Pitung berhasil ditangkap dan akhirnya tewas dalam upaya penangkapan tersebut. Letak peristirahatan terakhir si Pitung pun simpang siur. Namun diyakini hingga saat ini sebuah makam di bilangan Kebayoran Lama adalah tempat Pitung beristirahat. Nah sobat muda, karena kita sudah kenal dengan sosok si Pitung, sekarang waktunya kita berkunjung ke rumah si Pitung di Marunda yang menurut cerita masyarakat sekitar pernah ditinggali Pitung semasa hidupnya. Let's go! Selamat datang di rumah si Pitung, berada di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Rumah panggung yang terbuat dari kayu jati ini berdiri kokoh dengan tulisan Rumah si Pitung yang tertera di depannya seakan menyambut tamu tim Ed Indonesia. Disebut sebagai rumah tinggi oleh warga Marunda, ada 3 versi terkait kepemilikan rumah yang katanya adalah rumah si Pitung. Pertama, menurut Dinas Kebudayaan Jakarta, rumah panggung yang dibangun pada tahun 1880 ini adalah milik Haji Safrudin, seorang saudagar kaya asal Bugis, Makassar. Mengingat saat itu daerah Marunda disebut sebagai Omelanden atau daerah yang menjadi permukiman bagi orang-orang di luar Batavia termasuk orang Bugis. Berawal dari niat untuk mengambil harta tuan tanah, ternyata Haji Sarifuddin justru memberikan apa saja yang diinginkan Pitung karena itikat baik Pitung untuk membagikan hartanya kepada rakyat kecil. Bahkan Haji Safruddin dikabarkan menghibahkan rumahnya sebagai tempat perlindungan Pitung dari kejaran polisi kolonial pada saat itu.
Hampir sama dengan versi pertama, rumah ini adalah milik Haji Samsudin, seorang tuan tanah yang kejam karena kebiasaannya memeras rakyat kecil. Melihat sikap Haji Samsudin yang tidak berperi kemanusiaan, Pitung melancarkan aksinya dengan berpura-pura menjadi pejabat dan menyita harta Haji Samsudin. Hasilnya sudah pasti dibagikan kepada masyarakat. Nah, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Berbeda dengan versi-versi sebelumnya, dikabarkan rumah ini dibangun oleh para nelayan di Rorotan dan menjadi rumah singgah bagi siapapun yang ingin beristirahat. Seiring berjalannya waktu, rumah panggung sepanjang 15 meter, lebar 5 meter dengan tinggi 2 meter ini dikelola oleh Museum Kebaharian demi menjaga ikon perjuangan masyarakat Betawi pada zaman kolonial. Agar tidak terkikis zaman, rumah si Pitung telah mengalami beberapa kali renovasi, terutama bagian pondasinya, namun tetap menjaga model asli pada masa lalu ya. Kini rumah si Pitung dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang kental akan nuansa sejarah dan budaya, seperti bagaimana kebudayaan Betawi itu ada, serta bagaimana riwayatnya. Rumah si Pitung ditopang oleh tiang yang berjumlah 56 buah yang cukup tinggi. Bangunan ini menyesuaikan dengan kondisi pesisir yang bisa saja air laut pasang sewaktu-waktu. Menghadap ke utara Teluk Jakarta, di sini sobat muda bisa menikmati nuansa khas Betawi zaman dulu yang sangat kental. Interior dari rumah ini juga dilengkapi dengan berbagai koleksi benda-benda kuno dari si Pitung dan masyarakat Betawi pada zaman dahulu. Meskipun sebagian besar hanyalah sebuah replika karena barang yang asli sudah termakan zaman, namun tetap tidak mengurangi nilai edukasinya. Jadi sobat muda, apakah kamu tertarik untuk datang ke rumah tradisional Betawi ini dan mempelajari sejarah serta budaya Betawi?